salah satu di antara dua itu luput didapatkan, berarti ada yang masalah dalam barokah ilmu yang dia peroleh. Banyak orang mereka sering datang ke kajian, bertambah ibadahnya, tetapi ternyata tidak bertambah akhlak dia kepada orang yang beriman. Maka sesungguhnya apabila semacam itu yang kita peroleh, maka sesungguhnya tidak ada manfaatnya kita belajar banyak, tapi justru menjadikan akhlak kita berantakan dan akhlak kita tidak bertambah manis kepada orang yang beriman. Semoga kita senantiasa diberikan ibadah yang bertambah dan diberikan manis akhlak kita kepada orang yang beriman setelah mendapatkan ilmu. Kita akan kaji dan kita akan meneruskan kajian kita, yaitu tentang rayap-rayap amal. Tentunya kita mengharapkan ini merupakan pertemuan yang terakhir di dalam pembahasan rayap amal, supaya nanti kita langsung berpindah kepada kajian buku dan kajian kitab. Karena memang kajian kitab lebih sistematik dan lebih jelas bagaimana progres kita dan kemajuan kita kalau kita belajar dari satu kitab di antara karangan dan susunan para ulama-ulama besar yang memberikan banyak faedah dalam kehidupan. Tapi kita akan menyelesaikan materi ini, yaitu tentang rayap amal, karena kita mengetahui bahwasanya di antara iman kita kepada Allah tidak hanya melulu membicarakan tentang iman kita, itu tidak hanya membicarakan tentang cinta kita kepada Allah, tetapi sesungguhnya iman kita kepada Allah itu juga membicarakan tentang segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mampu membenci apa yang dibenci oleh Allah dan supaya mampu menanggalkan dan meninggalkan perbuatan itu untuk menjaga kecintaan kita, kemurnian cinta kita kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau itu berkata di dalam salah satu perkataan beliau, innama tunqadu urul Islam urwatan urwatan idza nasya'a fil islami wa lam ya'rif al jahiliyah. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, seseorang itu bangunan Islamnya akan terurai satu demi satu, bangunan itu satu demi satu, bangunan itu akan hancur imannya kalau seseorang itu nasya'ah, dia tumbuh di dalam Islam, walam ya'rif al jahiliyah, tetapi dia tidak mengetahui perkara jahiliyah dan perkara keburukan. Jadi kalau ada orang, kata Umar bin Khattab, kok dia dalam iman dia hanya tahu tentang keutamaan ibadah ini, keutamaan ibadah zikir, keutamaan ibadah sholat, keutamaan ibadah tahajud, tapi ternyata dia tidak mengetahui perkara-perkara apa yang merusak dalam kehidupan iman dan ibadah, maka sesungguhnya lambat laun iman yang dia miliki tertanggal satu persatu dan tidak ada yang tersisa dalam kehidupan imannya ketika dia tidak mengetahui perkara jahiliyah dan perkara keburukan. Itulah yang saya sampaikan, karena sesungguhnya kita dituntut oleh Allah bukan hanya melakukan kebaikan, tapi kita dituntut oleh Allah untuk mampu memberikan seluruh kekuatan kita untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, dan tidaklah Allah meletakkan larangan dalam kehidupan untuk menjadi ujian bagi anak dan bagi antum, untuk Allah lihat seberapa besar kita berkemauan untuk meninggalkan apa yang dibenci olehnya. Nah, disitulah kita memahami sesungguhnya segala sesuatu itu ada perusaknya. Kalaulah kita mendapati madu itu perusaknya adalah cuka, kalaulah kemudian kayu ada perusaknya yaitu adalah rayap, kalaulah tembok itu ada perusaknya yaitu jamur-jamur yang basah, maka sama sesungguhnya amal ibadah kita pun bisa menjadi rusak, dan perkara itu bisa merusak amal ibadah yang telah kita lakukan. Makanya Allah memberikan wasiat kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu sebagaimana wanita yang sudah susah payah memintal kain di waktu malam, angkasa, tetapi kemudian di waktu paginya dia merusak apa yang dia pintal dengan susah payah. Jadi kalau Allah itu mengatakan ada wanita itu yang susah payah memintal satu kain, tapi ternyata di pagi harinya dia rusak apa yang dia pintal. Itu sama, yaitu perumpamaan bagi orang yang rajin ibadah, zikir pagi, zikir petang, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, witir, syuruk, dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tidak sadar melakukan sesuatu yang ternyata itu dibenci oleh Allah, dan perkara itu merusak bangunan ibadah. Itu sama dengan antum dan saya membangun bangunan satu kamar di waktu malam,
tapi di waktu pagi kerjaan kita hanya menghancurkan bangunan kamar yang kita bangun di tengah malam. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita tidak mau, sebagaimana perumpamaan wanita yang memintal dengan susah payah tetapi merusak apa yang kita pintal. Kita berusaha dulu mengetahui apa itu larangan-larangan tersebut supaya kita mampu meninggalkan. Tak kenal maka tak benci, sebagaimana orang di luar mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pembahasan kita adalah tak kenal maka tak benci. Kalau kamu tidak mengenal dosa-dosa ini, kamu tidak akan membencinya. Padahal membenci itu bagian dari syariat Islam, dan harus dipahami Islam itu utuh. Karena termasuk di antara penyimpangan kita hari ini itu apa? Memahami sesuatu itu separuh-separuh. Memahami bahwasanya Nabi itu akhlaknya baik, tapi tidak memahami bahwasanya Nabi itu keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu separuh-separuh. Kalau memahami Islam itu separuh-separuh, yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Oleh karenanya, inilah yang menjadikan kita menyelesaikan pembahasan kita yang sudah kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Ini merupakan yang ketiga kalinya. Kita bahas semua perkara-perkara yang mampu menjadi rayap dalam kehidupan ibadah. Ketahuilah rayap-rayap itu apa saja, supaya kita mampu membunuh rayap itu tidak merayap dalam kehidupan amal ibadah yang telah kita lakukan. Makanya sebelum kita menjelaskan itu pula, saya ingin menyampaikan pula kepada antum bahwasanya ketika kita meletakkan dosa, kita harus paham sesungguhnya dosa itu ternyata ada beberapa macam. Ada dosa yang sifatnya dosa kecil. Dosa kecil itu adalah sebuah dosa yang mana apabila antum melihat ancamannya di dalam kitabullah dan melihat ancamannya di dalam as-sunnah, tidak ada kata laknat pada ancaman ketika menyebutkan dosa itu. Jadi kalau ana dan antum membaca satu hadis ataupun satu ayat menerangkan tentang satu perkara, di situ tidak diterangkan kata laknat, maka sesungguhnya kita memahami berarti itu dosa-dosa kecil. Tapi ketika ana dan antum membaca tentang satu dosa disertai dengan ancaman kata laknat, laknatullah, 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 atau laknatun nabi, ya misalkan, maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang sifatnya dosa besar karena sudah diiringi dengan kata laknat. Ya, maka kemudian dosa besar pun sifatnya ada dua. Ada dosa besar yang hanya mewariskan kehinaan dan menjadikan amal keburukan kita bertambah berat, tetapi dia tidak merusak amal ibadah. Contoh, antum membunuh, maka sesungguhnya antum ketika membunuh orang, waliyadzubillah, sesungguhnya pembunuhan antum kepada seorang mukmin adalah pembunuhan yang mewariskan kehinaan antum di hadapan Allah. Itu mewariskan kehinaan kita di hadapan Allah dan menjadikan amal keburukan kita langsung berat. Kita harus paham ya, membunuh orang yang beriman itu sampai disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa dengan kata khulud. Khulud itu apa? Abadi. Padahal kalau ana dan antum perhatikan, sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak kekal di dalam neraka. Tapi kenapa kok Allah sebutkan khalidina fiha? Ya, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Itu disebutkan kata khalidan fiha karena saking lamanya orang itu berada di dalam neraka ketika dia membunuh sampai mirip dengan orang yang kemudian kekal di dalam neraka. Saking besarnya dosa membunuh. Maka dosa itu apabila dia tidak bertaubat dibawa sampai mati, maka dosanya itu ditebus dengan neraka. Saking lamanya dia di dalam neraka, hampir mirip dengan orang yang mereka kekal di dalam neraka. Ya, maka di situ kita mendapati dosa membunuh itu mewariskan kehinaan dan menjadikan berat amal keburukan seseorang. Tetapi dosa itu tidak merusak apapun ibadah kita. Tidak merusak sholat antum, tidak merusak puasa antum, tidak merusak haji dan umrahnya antum. Kenapa? Dosa itu tidak bersifat merusak. Tapi ada dosa yang sifatnya itu merusak, yaitu adalah merusak amal ibadah kita. Di antara dosa yang merusak amal ibadah kita yang disebutkan dalam rayap-rayap amal ini. Karena kita membicarakan rayap dan kita tidak bicara rayap yang memakan kayu, tapi kita membicarakan rayap yang merambah,
catatan amal kebaikan kita sampai amal kebaikan kita yang sebenarnya sudah diterima menjadi dihapus, menjadi terhapus, menjadi rusak. Karena sesungguhnya orang-orang itu ternyata bisa jadi hari kemarin dia telah mengabadikan yaitu satu pahala kebaikan, tapi ternyata setelah itu menjadi rusak di hadapan Allah apa yang telah dia lakukan. Makanya Allah sampai menyampaikan di salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Makanya Allah sampai menyampaikan kepada kita dalam satu berita yang sangat jelas, yaitu ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu merusak amal kalian sendiri. Jadi ternyata Allah ini sudah mewanti-wanti bahwasanya amal itu ternyata bisa menjadi rusak ya. Dan inilah yang kita khawatirkan, kita susah payah menjadikan ibadah satu diterima itu sudah luar biasa. Kok ternyata kita dengan gampang merusak amal ibadah yang telah kita lakukan dengan susah payah dan akhirnya merugi. Bukan siapapun tetapi kita sendiri yang telah susah payah menjadikan amal diterima, tetapi begitu gampang kita merusak amal ibadah yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami. Kalau begitu, perhatikan sifatnya rayap-rayap yang berbahaya ini, supaya kita mampu menjinakkan rayap itu, membunuh rayap itu, tidak merambah amal ibadah dalam kehidupan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin kita telah mengetahui yang pertama yang menjadi rayap amal ibadah kita adalah kesyirikan, yaitu syirik di dalam masalah niat. Jadi syirik yaitu adalah termasuk di antara perkara yang merusak cepat amal ibadah kita. Tidak ada api yang paling cepat membakar amal ibadah dan tiket seseorang di dalam kebaikan kecuali itu adalah kesyirikan. Makanya siapapun yang mereka bermain-main dengan kesyirikan itu bermain-main dengan ibadahnya. Apa yang dia jemput dari satu perkara ketika melakukan kesyirikan tidak sebanding dengan apa yang dia korbankan ketika dia melakukan kesyirikan. Karena apa? Sesungguhnya Allah jelas mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Karena Allah jelas menyampaikan la in asyrakta, kalau kamu sampai berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka kami akan menghapuskan semua amal-amal kebaikan kamu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Dan kita memahami orang yang berbuat syirik itu tidak identik dengan orang yang jahat, belum tentu. Abu Thalib itu syirik tetapi orangnya baik. Abdullah bin Jud'an itu orangnya musyrik tetapi orangnya baik. Karena terkadang kita masih punya terminologi dan satu definisi orang musyrik itu jahat. Enggak. Belum tentu. Kadang-kadang orang musyrik itu orangnya baik, kadang-kadang tutur katanya lembut, kepada tetangganya baik. Tetapi walaupun amal itu menyentuh pintu langit sebesar gunung, tetapi kalau sudah terperosok dalam satu tempat yang bernama syirik, maka tidak ada harganya di sisi Allah, karena Allah adalah zat yang menolak segala amal ketika tercampur di dalamnya kesyirikan. Ibaratnya kayak minuman susu satu gelas, minuman susu satu gelas, tapi ternyata ketika ana dan antum akan meminum susu itu, kemudian ada beberapa tetes khamar yang kemudian netes di tempat susu kita. Khamar itu contohnya ya etanol, kemudian minuman congyang, itu netes di air susu kita. Maka kemudian walaupun susu itu satu gelas, tetesan itu hanya beberapa tetes, maka susu itu semuanya menjadi haram. Kenapa? Kullu muskilin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap perkara yang memabukkan sedikit atau banyaknya itu haram. Jadi kalau tetesan itu nempel tercampur dalam susu, maka susunya semuanya walaupun satu gentong menjadi haram. Itulah perumpamaan yang gampang. Orang yang melakukan kesyirikan ya semacam itu. Pada hakikatnya ketika dia melakukan kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan itu walaupun amalnya sebesar gunung, menjulang tinggi sebesar pintu langit, tetapi tidak ada manfaatnya di sisi Allah kalau sudah terperosok kepada sebuah perkara yang bernama syirik.
Ya, makanya Allah menyebutkan kebanyakan manusia itu ketika beriman ya berbuat syirik. Mana dalilnya? Surat Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah manusia itu ketika mereka kebanyakan beriman kecuali mereka berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik itu rata-rata tidak sadar kalau mereka itu berbuat syirik. Ah, masa? Iya. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi pun tidak pernah sadar kalau mereka itu diperangi Allah dan Rasulnya itu ya karena kesyirikan. Makanya di dalam surat itu Allah menyebutkan, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga sampai kemudian Allah menyebutkan percakapan dan perkataan orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya ketika mereka dibilang syirik, ketika mereka berdoa kepada Allah dan selain Allah, orang-orang musyrik itu berkata, kami tidak pernah nyembah kok. Kami itu hanya menyembah itu untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik pada zaman Nabi ketika mereka itu dikatakan oleh Rasul, kenapa kamu nyembah Lata, Uzza, Manat, Salisa? Mereka berkata, kami tidak nyembah mereka kok. Itu hanya menyampaikan hajat kami, menyampaikan permohonan kami supaya dikabulkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Lata, Uzza itu adalah orang-orang yang akan menyampaikan hajat kami ketika mereka orang solih, ruh-ruh mereka itu akan berkata kepada Allah supaya Allah mengabulkan permohonan kami. Di situ kita paham ternyata orang yang berbuat syirik itu banyak tidak sadar kalau dia itu berbuat syirik. Ya, dia tidak sadar kalau dia berbuat syirik. Makanya kalau kita perhatikan kultur masyarakat di masyarakat musyrikun, mereka itu kenal dengan Allah. Makanya mereka memberikan nama anak-anak mereka sejak Abdullah. Bapak baca itu namanya Abu Bakar itu siapa? Abdullah bin Osman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abdullah padahal bapaknya namanya siapa? Abu Quhafah. Padahal Abu Quhafah itu masuk Islamnya kapan? Fathu Mekah, Pak. Tahun sekitar 8 Hijriah baru masuk Islam. Berarti ketika saat memiliki putra yang bernama Abu Bakar, maka Abu Quhafah itu masih muslim atau masih sudah muslim atau musyrik? Masih musyrik, tapi menamakan anaknya Abdullah. Itu menamakan, itu menunjukkan bahwasanya dia itu kenal Allah atau tidak kenal Allah? Kenal Allah lah. Kenal Allah. Tidak mungkin lah kita namakan namanya anak itu Abdullah kalau kita itu kemudian tidak kenal. Ya mesti kenal lah. Makanya kemudian mereka itu mengenal iman, mereka mengenal Allah, tetapi mereka ketika mengenal Allah tidak jaminan bahwasanya orang yang kenal Allah itu murni ketika mereka beribadah kepada Allah. Nah, disitulah perlu sensitivitas kita untuk ngerti batasan kesyirikan kita itu di mana. Karena sampai kalau kemudian kita tercampur dengan kesyirikan, batal semuanya. Bahkan yang menyebabkan su'ul khatimah itu ya kesyirikan itu. Dan syirik bermacam-macam. Syirik dalam doa. Jadi syirik itu jangan dipersempit maknanya, bahwasanya syirik itu hanya menyembah kepada patung. Itu pelajaran akidah SD kelas 1. Karena ternyata kalau kita membuka di dalam kitab-kitab warisan para ulama terdahulu, mereka menyatakan bahwasanya syirik itu ternyata intinya syirik itu 4. Dalam kitab Majmu'atut Tauhid Syekh Tamimi rahimahullah, syirik itu ada 4. 1, syirik di dalam masalah doa. Dan kita harus paham syirik loh. Syirik itu apa sih? Nah, syirik itu kalau kata orang Bekasi sama kata orang Terata ya, maksudnya ini mana ini? Klender. Syirik itu tanda tak mampu, salah. Jadi syirik itu antaj ala lillahi dan wa huwa khalaqaka. Yaitu syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan untuk Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Tandingan dalam apa? 4 perkara. Tandingan dalam doa, tandingan dalam taat, tandingan dalam cinta, tandingan dalam niat. Maksudnya kalau kamu berdoa kepada Allah dan selain Allah, syirik walaupun kamu berdoa sama Allah. Ada fulan berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah, apapun itu, entah pohon kayak, entah kemudian tempat yang dikeramatkan kayak, tetapi dia berdoa kepada Allah juga sama syirik. Karena sesungguhnya orang musyrik pada zaman Nabi, mereka juga berdoa sama Allah tapi juga berdoa kepada Tuhan berhala. Syirik yang kedua yaitu dalam masalah niat, artinya niat kamu untuk dunia itu lebih banyak daripada untuk akhirat, sama, itu juga syirik.
Syirik dalam masalah taat artinya kamu taatnya kepada makhluk lebih besar daripada taatnya kamu kepada Allah, dan cintamu kepada manusia lebih besar daripada cintamu kepada Allah. Itu yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, dan susahnya untuk menjaga diri dari kesyirikan itu jauh lebih susah daripada menjaga diri dari bid'ah. Menjaga diri dari bid'ah mah gampang, setelah kita paham, ngerti mana sih perkara yang tidak dicontohkan Nabi, ya kita tinggalkan, gampang. Tapi mendeteksi kesyirikan itu sulit, susahlah, sulit. Makanya sampai Nabi Ibrahim dan Rasulullah saja berlindung diri dari kesyirikan, padahal mereka masternya dalam akidah, masternya dalam tauhid itu siapa? Para nabi dan para rasul, itu pun masih berlindung dari kesyirikan. Rabbi wajnubni wa bunayya anak budal asnam, ya Allah jauhkanlah kami dan anak-anak kami untuk menyembah dan menjadikan kesyirikan menyembah berhala. Tuh, di situ kita mendapati bahwasanya betapa beratnya kehidupan ketika menjaga dari kesyirikan. Tapi yang pertama kita harus paham, sesungguhnya yang menyebabkan rusak kehidupan kita dalam amal ibadah yaitu adalah syirik. Dan syirik itu ada 4: syirik dalam cinta, syirik dalam doa, syirik dalam taat, dan syirik dalam masalah cinta, taat, dan niat. Itu sudah kita pelajari. Yang kedua yang kita sudah pelajari adalah yaitu syirik, yaitu yang kedua itu apa? Kemunafikan. Kemunafikan itu adalah perkara-perkara yang kemudian sifatnya merusak amal ibadah. Ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Disebabkan karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan, Allah hapuskan segala amal ibadah yang telah mereka lakukan. Kemunafikan. Munafik itu apa? Nah, ini harus paham. Munafik itu bukan pura-pura tidak mau padahal hatinya mau, bukan itu. Munafik itu adalah ketika kita mempunyai yang masuk dengan yang keluar beda. Munafik itu zahirnya Islam, tetapi kemudian di dalam hatinya itu adalah menyimpan kebencian kepada syariat. Itu namanya munafik. Jadi orang yang munafik itu zahirnya Islam. Jangan kemudian kita mengatakan dia Nasoro, dia Yahudi, enggak, dia Muslim. Zahirnya Muslim. Dia sholat atau tidak sholat orang munafik? Sholat. Dia membangun masjid atau tidak? Bangun masjid. Dia sedekah atau tidak? Sedekah. Bahkan kemudian mereka melakukan amal ibadah, bahkan juga tahajud juga, bahkan membaca Quran. Itu orang munafik. Tapi walaupun mereka melakukan itu, tetapi hatinya benci kepada syariat Allah, benci sama Allah, benci sama Rasul, seneng kalau orang kafir itu menang, sedih kalau orang muslim itu menang. Itu orang munafik. Dan kita kemarin telah mempelajari bahwasanya munafik itulah perkara yang sesungguhnya mampu menghapuskan amal ibadah dan tidak tersisa dari amal ibadah itu. Kenapa? Munafik itu kan ada dua, munafik amali dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali adalah munafik yang tidak la yukhrij anil millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Itu munafik amali. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu munafik yang sifatnya mengeluarkan seseorang dari agama Allah, itu disebut munafik i'tiqadi, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya kalau betul-betul ketahuan munafik, ya tidak boleh disolati, sebagaimana dalam surat At-Taubah 84. Bahkan memintakan ampunan aja tidak boleh. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, kamu itu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan sama aja, tidak akan pernah diampuni oleh Allah orang munafik itu. Itu menunjukkan kebencian Allah kepada munafik adalah kebencian yang paling besar dalam kehidupan zat dan sifatnya Allah ketika membenci. Jadi kalau antum bertanya siapa orang yang paling dibenci oleh Allah di atas muka bumi ini, kalau antum mengatakan kafir, salah, kurang betul. Tapi orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang munafik. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Baru yang kedua orang kafir, orang musyrik. Makanya kalau kemudian neraka itu atasnya orang-orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka akan keluar ketika mereka nanti saatnya sudah menebus dosa-dosa mereka, dikeluarkan dari neraka.
Yang ke tengah itu orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, ya, Rajal Unfuwa, Bal'am bin Baura. Itu nama-nama yang ditetapkan sebagai penduduk neraka yang diceritakan di dalam Al-Quran. Lebih banyak lagi sih. Ada Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. Kapan-kapan kita bahas nama-nama orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dia berada di mana? Di tengah. Kemudian yang paling bawah itu siapa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, yaitu orang munafik yang ditaruh oleh Allah di dalam keraknya neraka itu yang paling dalam. Siapa itu orang munafik? Ya, kita hanya tahu satu kalau pada zaman Rasul, Abdullah bin Ubay. Selebihnya tidak ada yang tahu nama orang munafik pada zaman Rasulullah kecuali satu, Abdullah bin Ubay. Rasulullah tidak menceritakan siapa list nama-nama orang munafik pada zamannya kecuali kepada satu sahabat saja. Siapa? Sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Dan setelah meninggalnya sahabat Hudzaifah, nama-nama itu pergi bersama dengan wafatnya sahabat Hudzaifah ibnu Yaman, dan tidak ada yang kita tahu siapa pemilik hidung kemunafikan pada zaman Nabi kecuali satu saja yang kita tahu, Abdullah bin Ubay. Selebihnya kita tidak ngerti. Tapi orang-orang sahabat itu takut nggak menjadi munafik? Takut. Makanya siapa yang paling nempel dengan Hudzaifah ibnu Yaman? Yang paling nempel dengan Hudzaifah ibnu Yaman itu Umar bin Khattab. Kenapa kok nempel sama Hudzaifah? Karena selalu tanya, apakah saya orang munafik atau tidak, wahai Hudzaifah? Maka kemudian Hudzaifah itu mengatakan, saya tidak bisa cerita wahai Umar, saya munafik atau tidak wahai Hudzaifah. Saya tidak bisa cerita wahai Umar. Sampai akhirnya mentok satu waktu, akhirnya Umar bin Khattab mendapati jawaban. Ini aku hanya jawab kamu saja ya, tapi setelah ini kamu tidak akan pernah mendapati jawaban lagi. Kamu tidak termasuk munafik wahai Umar bin Khattab. Nah, barulah Umar bin Khattab lega. Nah, disitulah kita paham kemunafikan merupakan perkara yang paling cepat menghilangkan amal kebaikan dan telah kita bahas. Maka mungkin kita juga harus paham munafik itu, Pak, jangan disamaratakan. Munafik itu ada dua, kata Imam Ibnu Katsir. Ada munafik du'atun, ada munafik muqallidun. Du'atun itu apa? Dia menjadi dai, dia penyeru, dia konseptor, ya, dia konseptor, ya. Dia yang membuat bagaimana setiap orang itu bisa meninggalkan syariat dan benci kepada syariat. Itu namanya du'atun. Dari kata dai, dai itu apa? Ya penyeru, du'atun namanya. Tetapi tidak semua munafik semacam itu. Ada dai yang kedua, namanya dai muqallidun. Muqallidun itu apa? Pembebek, pengikut, muqallid dia, yaitu korban, ya, yaitu korban. Dan kemudian muqallid ini kita harus paham, dia hanyalah korban. Makanya kita harus mengingatkan mereka. Kenapa sih kok ada dai, kalau ada munafik itu jadi korban? Ya karena pinternya orang munafik. Karena pintarnya orang munafik ketika menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus, makanya ada yang menjadi munafik. Karena apa? Muqallid, yang ikut-ikut tok dia, ikut-ikutan saja dia. Dan biasanya salah satu penyumbang kontribusi besar kenapa itu munafik itu terjadi, ya karena pendidikan salah, pendidikan akidah yang salah itu penyebab orang itu jadi munafik. Ya. Jadi penyumbang kesalahan sampai orang itu hari ini generasi muda banyak kelihatan sifat munafiknya. Pahami ya, gagalnya hari ini orang itu untuk melepaskan diri dari sifat kemunafikan karena pendidikan yang salah. Ya, contoh, memahamkan kepada anak-anak kita bahwasanya Islam itu hanya puasa, sholat, zakat, haji dan umroh. Tuh mulai titik awal itu. Kalau kemudian setiap anak sudah paham, oh Islam itu sholat, puasa, zakat, Islam tok, maka ketika diajak bicara Islam pada sekup atau pada lingkup, bukan lingkup itu, dia mengatakan sudah jangan pakai agama. Ya, tidak bisa lah. Siapapun yang ngomong bahwasanya agama dan negara itu dipisah, pertama ya, saksikan kalau antum seorang muslim, saya cintai antum karena Allah, tapi apa yang antum katakan itu batil. Siapapun yang mengatakan bahwasanya agama dan negara itu dipisah, itu sekulerisme itu. Gimana dipisah? Mau semua urusan dalam kehidupan kita diatur kok. Saya tadi mencontohkan contoh yang gampang saja. Ludah itu, ludah saja itu diatur dalam Islam kok. Ludah loh. Padahal kita ngerti ya, ludah itu sesuatu yang sifatnya adalah hina. Yang mana kalau kita sudah meludah tidak ada yang mencari ludah itu kembali.
Tapi ternyata ludah itu diatur, aturannya banyak. Satu, kalau berludah jangan ke arah Ka'bah. Jadi kalau meludah nggak boleh ke arah Ka'bah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh meludah ke arah Ka'bah? Karena akan kembali ludah itu di antara matanya kelak pada waktu hari kiamat. Makanya kalau mau ludah, lihat kompas dulu, kiblatnya mana. Baru meludah, oh utara, oh kiblat sana. Meludah. Selesai? Belum. Kalau kemudian antum sakit, kemudian sebelum antum minum obat apapun kimiawi, maka antum disunahkan untuk berludah ke telunjuknya, basah, kemudian tempel itu ke atas muka bumi sono, tanah itu tempel. Apa yang nempel di sini usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit, misalkan sini gatel gitu, usapkan ke atas. Kalau dia lukanya basah, sekitar lukanya saja. Sembari kita membaca apa? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ba'dina, ludah sebagian kami, menyembuhkan sebagian penyakit kami dengan izin Allah. Sudah pernah melakukannya? Tidak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya, tidak pernah melakukannya. Ini termasuk sunnah apa? Sunnah mahjurah. Apa itu sunnah mahjurah? Sunnah yang banyak tertanggal dan banyak orang yang tidak melakukannya. Jadi kalau kita sakit itu, kita harus paham Quran itu menjadi syifa loh. Syifa itu apa? Obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Sesungguhnya Quran itu menjadi syifa. Syifa itu obat. Makanya kita disunahkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian disunahkan bagi kita tadi. Jadi beludah dan basahi, tempel. Ludah dua. Yang ketiga, kalau kemudian antum sholat, kemudian bacaan antum berantakan, antum digoda setan, namanya setan apa? Khinzib, kha non zaid ba, itu setan yang suka mengganggu kita ketika kita sholat. Kalau kita diganggu kayak gitu sampai hafalan kita berantakan, contohnya surat Al-Lahab, walaupun kebangetan ya surat Al-Lahab sampai maka kemudian kita disunahkan untuk berludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tuh. Ludah dulu. Sembari kita berludah ke arah kiri, enggak usah banyak-banyak ya. Apalagi di sampingnya ada orang yang lebih tua. Setelah itu terjadi duel maut, anak tidak tanggung jawab. Jadi ternyata itu kayak gitu. Setelah kayak gitu kok ternyata bacaan kita belum balik, ya berarti bukan salah setan. Berarti hafalan kita yang berantakan karena kita banyak maksiat. 3 itu. 4 apa itu? Kalau kemudian kita ngimpi yang buruk, jangan cerita, berludah ke arah kiri. Kemudian membaca isti'adah. 4 ludah. 5, boleh nggak kita berludah ketika kemudian sholat? Boleh. Nabi pernah berludah ketika kemudian ada riaknya, Nabi mengeluarkan itu, kemudian beliau mengeluarkan sapu tangan, kemudian memasukkan kembali ke sakunya. 5. 6, para fuqaha membahas apakah ludah itu najis atau tidak najis. Kenapa? Nanti kalau tiba-tiba antum jalan kemudian nginjek ludah itu batal atau tidak batal. Para ulama mengatakan tidak batal. Tuh, itu ludah Pak, apalagi urusan negara. Jadi siapapun yang ngomong, kalau antum seorang muslim, saya cintai antum karena Allah, tapi apa yang antum katakan batil, salah, dan tidak boleh. Dan itu akan dipertanggungjawabkan berat di sisi Allah. Memisah-misahkan apa yang tidak dipisahkan oleh Allah itu tidak boleh. Ya, siapapun itu ngomong, saya sampaikan, tidak boleh mengatakan itu. Jadi agama itu jadi satu, iya. Nah kalau kita kemudian kayak gini dimasukkan dalam pendidikan anak, Pak, ya bahaya. Akhirnya apa? Menciptakan karakter-karakter dan sifat-sifat kemunafikan. Akhirnya anak itu apa? Alah sudahlah, tidak usah ngomong agama lagi sekolah. Ngomong agama itu kalau nanti di masjid, di musola, pesantren, tuh kan. Kita kemudian mengatakan kepada anak kita, anak kamu itu tercipta ya dari penciptaan Nabi Adam. Dan kita harus paham loh, fisik yang paling menonjol, fisik yang paling sempurna itu fisiknya Nabi Adam. Saya tidak mengatakan wajah loh ya. Kalau wajah itu Yusuf dengan Muhammad. Kalau fisik itu fisiknya Nabi Adam. Makanya kemudian tingginya berapa? 60 hasta. Makanya nanti kita kalau dimasukkan ke dalam surga, kita ditinggikan setinggi posturnya Nabi Adam, 60 hasta. Jadi yang pendek-pendek, tidak usah sedih, tunggu sebentar nanti mati dipanjang. Tidak usah minum obat peninggi.
Sitina dhiro'an itu 60 hasta. Masya Allah ya. Nah kemudian ternyata anak kita sekolah, kemudian dia mengatakan ini ada teori Darwin. Alah ya Allah, saya bayangin orang tuanya kerja dari pagi meres keringat, kemudian hanya untuk bayarin anaknya sekolah untuk kemudian membenarkan teori Darwin. Kan kita peduli sama akidah, bukan kita cerewet. Loh nama akidahnya cerewet lah. Kalau anak kemudian belajar kayak gini terus, apa yang terjadi? Numpuk dia, dan akhirnya apa? Lama-lama tanpa sadar menjadi munafik. Akhirnya apa? Dia tidak percaya Quran. Kita mengatakan dalam surat Al-Maidah, nah, sesungguhnya agama yang paling benar itu Islam. Nanti di sekolah dia mengatakan semua agama itu sama. Goncang dia, gegar dia, bingung dia. Sudah gitu bapaknya tidak pernah merhatikan urusan akidah anaknya. Akhirnya apa? Tanpa sadar pendidikan yang salah itu menjadi api yang menghangatkan sifat kemunafikan, nempel pada hati manusia, pada anak-anak. Ya, makanya kan kita akhirnya tahu kan, makanya Nabi sampai mengatakan kepada kita, sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu dapati orang munafik. Kamu tidak pernah dapati kecuali orang munafik itu saking banyaknya orang-orang mukmin itu bersembunyi di ketiaknya orang munafik. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya karena saking banyaknya. Kok saking banyaknya munafik itu kenapa? Ya saking kita tidak peduli tentang masalah, akidah. Akidah salimah, sunnah qayyimah. Akidah salimah itu akidah yang selamat, sunnah qayyimah yaitu sunnah yang sifatnya qayyim, lurus. Makanya Masya Allah harus diperhatikan pendidikan anak-anak. Jangan kemudian kita tawakul 100% menyerahkan anak kita di sekolahan, tidak pernah kita lihat catatannya, apa belajarnya akidah sampai mana. Ya sudah Pak, nanti kitalah yang akan menjadi korban ketika anak kita tidak paham akidah dengan akidah yang benar. Bisa jadi kita beriman, anak kita menjadi munafik tanpa kita sadari. Saya kemarin itu dapati ada ibu-ibu nangis. Kenapa? Anaknya itu asalnya baik, tapi ketika kemudian ibu itu karena mendapati anaknya sudah dewasa, maka diajak ibunya itu ngomong baik-baik tentang masalah kepemimpinan. Ini nak begini. Ternyata anaknya itu Masya Allah kuliah kemudian di Bandung, padahal anak ini asalnya baik, kata sang ibu cerita. Ketika sudah pindah ke Bandung, maka kemudian diajak bicara lewat WhatsApp dengan ibunya masalah kepemimpinan dalam Islam itu kayak apa. Ternyata dia tidak setuju apa yang disampaikan oleh ibunya. Masya Allah, bertengkar hebat. Sampai diblok itu nomor ibunya. Diblok nomor ibunya. Ganti nomor dia. Dan ibunya tidak dikasih tahu. Kenapa? Gara-gara anaknya tidak sependapat dengan pendapat ibunya ketika ibunya ingin menjelaskan kepadanya bagaimana sih kepemimpinan dalam Islam. Masya Allah. Dan ini yang kita khawatirkan. Produk-produk kemunafikan terkadang tumbuh di antara orang yang kita cintai bukan karena mereka itu punya sifat untuk mencintai kemunafikan, tapi kemudian kemunafikan itu tumbuh ketika kita membiarkan mereka tersentuh dengan pendidikan-pendidikan yang batil. Ya sudahlah, akhirnya apa? Sekolah pintar, tambah ngeritik aturan Allah, baru sekolah sebentar ke luar negeri, pulang-pulang mengkritik aturan Allah, mengkritik sunnah Nabi, dikatakan tidak relevan, tidak sesuai dengan zaman. Nah, itulah cirinya orang munafik. Dan cirinya orang munafik kita apa? Bi'al-sinatin haidatin, tajam lisannya. Dalam surat Al-Ahzab, tajam, kalau ngomong itu tajam, menyesakkan dada orang yang beriman. Makanya hati-hati terhadap kemunafikan, dan itu perkara yang cepat menghilangkan amal kebaikan. Tidak ada sisanya di sisi Allah. Makanya menyembuhkan kemunafikan, kalau sudah mulai ada gejala kemunafikan itu apa? Setidaknya 3. 1, orang yang ingin melihat gejala-gejala awal kemunafikan itu mulai dilihat dari mana? Sebelum kita melihat itu tadi, gejala awalnya itu apa? Sholat isyaknya, sholat subuhnya, sholat asarnya. Sholatul munafik fil asr, sholatnya orang munafik pada waktu sholat asar itu gimana? Tarkubus syamsya. Orang munafik itu kalau sholat asar dia nunggu matahari. Kalau mataharinya masih bersinar terang, dia nyantai. Nanti. Itu sholatnya orang munafik. Jadi kalau kita ingin mendeteksi kita, istri kita, anak kita, ada nggak bibit kemunafikan itu? Karena
Kemunafikan itu jangan sampai kemudian kita tidak sadari dari awal, ibaratnya kanker, tahu-tahu stadium 4. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka di antara gejala-gejala awal orang munafik itu apa? Kalau sholat asar, dia itu selalu menunggu matahari. Jadi kalau bapak kemudian punya anak, nak udah sholat, ntar masih terang. Nah, itu ciri-ciri awal orang munafik. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, tarkubus syamsa. Jadi yajlis, sholatul munafik yajlis yarkubus syamsa. Orang munafik itu kalau sholat asar dia sembari duduk, dia memperhatikan bagaimana cahaya matahari. Kalau sudah terang masih dia melalaikan. Nanti kalau sudah mau gelap baru gegas langsung sholat. Kemudian dia menyelesaikan dan mematok sujudnya sebagaimana mematok ayam. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Ya, gejala awalnya gitu, sholat subuhnya, sholat maghribnya, sholat isyaknya, terus kemudian sudah mulai mengkritik tentang sunnah, sudah mulai mengkritik tentang syariat. Nah, itu ciri-ciri yang bisa menjadikan kita mendeteksi awal ini orang ini sudah tumbuh penyakit kemunafikan. Kalau ingin membebaskan gimana? Harus kuat, jamunya harus kuat. Apa itu jamunya untuk menyembuhkan penyakit kemunafikan? Sholat berjamaah 40 hari tanpa putus, tanpa pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Makanya dalam riwayat Tirmidzi sampai Rasulullah SAW menyampaikan, dalam riwayat Tirmidzi Rasul bersabda, ya, man shallal ma'al imam arba'ina yauman yudriku takbiratul ihrami kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Makanya Nabi sampai mengatakan, siapapun yang sholat berjamaah 40 hari, berarti 40 hari kalikan 5, yaitu 200 sholat. Ya, selama 40 hari itu dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi imamnya Allahu Akbar, dia sudah di belakang, tidak masbuk 40 hari. Maka Allah akan memberikan kepadanya pembebas dari 2 belenggu, belenggu kemunafikan dan belenggu api neraka. Susah atau enggak? Oh, susah banget. Susah sekali. Susah sekali. Kalau gagal 1 hari, nah, hitung lagi dari awal. Selama 40 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan sholat takbiratul ihramnya bersama imam. 40 hari. Kalau di pondok gampang. Kenapa kalau di pondok gampang? Karena antum kalau setengah jam tidak berada di masjid, nah, antum akan dihukum suruh push up 30 kali. Dia gampang. Kalau di luar susah. Makanya kalau orang itu pengen menyembuhkan kemunafikan, yang pertama coba lihat, suruh anaknya, suruh suaminya, suruh istrinya untuk kemudian sholat tidak pernah mengetahui, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka sesungguhnya akan dibebaskan dari api neraka. Khusus untuk wanita di rumah, untuk laki-laki di masjid. Yang kedua apa? Yang kedua ketika membebaskan kemunafikan itu apa? Yaitu adalah yang kedua, mendapatkan akidah yang benar. Jangan belajar Islam dari orang-orang yang tidak belajar Islam dari sumbernya, tapi belajar Islam dari orang kafir. Rusak, Pak. Apa yang dihadapkan, apa yang diharapkan Islam, di mana pengajaran orang itu diambil dari metode pendidikan orang-orang kafir. Walaupun mereka mempunyai gelar-gelar yang tampaknya itu gelar-gelar yang mempesona, cendekiawan. Alah, itu kan yang membuat media, Pak. Saya tuh kadang-kadang bingung mendefinisikan cendekiawan itu apa sih? Kalau ulama kan jelas, ulama, ustadz, guru, kiai, habib jelas. Kalau cendekiawan apa? Bingung kan kita. Tapi itu definisi, itu dipaksakan oleh media, dijejelin ke kita supaya kita nerima. Makanya setiap kemudian mereka ngundang tokoh, mereka katakan cendekiawan Islam, cendekiawan Muslim, cendekiawan Muslim. Terus sekali asing, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah asalnya asing. Lama-lama kemudian, oh cendekiawan dia itu, cendekiawan, tokoh cendekiawan. Kalau kita kemudian belajar Islam dari orang-orang yang mereka itu belajar Islamnya dari orang kafir, ya tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau kita belajar misalkan membuat pesawat dari orang yang sekolahnya di tempat negeri kafir, masih tidak apa-apa, memang itu gudangnya, ya kan? Membuat, contoh saya sekolah pilot, kemudian guru saya adalah dari Jerman, ya pas.
Tapi kalau belajar agama dari orang yang sekolah di tempat-tempat luar negeri yang mana itu bukan tempat agama yang murni, belajar Islam, saya S2-nya tentang Islam di mana? Di Amerika. Ngapain belajar Islam di Amerika? Belajar Islam di mana? Italia. Ngapain belajar Islam di Italia? Makanya kemudian disitulah yang menjadikan kita harus mengerti, maka sesungguhnya apa? Memperhatikan betul akidah kita dari mana mengambilnya itu penting. Memperhatikan akidah dari mana mengambilnya itu penting. Kalau kita sudah kemudian mendapatkan akidah dari sumber yang salah, ibaratnya sumbernya salah, semua alirannya pun akan menjadi salah. Dan yang ketiga, cara menyembuhkan kemunafikan yang ketiga itu apa? Memaksakan diri untuk tahajud. Kenapa? Qatadah berkata, orang munafik adalah orang yang paling sedikit sujudnya di tengah malam. Makanya mereka mirip dengan sifatnya penduduk neraka. Penduduk neraka itu gimana? Yaitu adalah singa di waktu siang, harimau singa di waktu siang, bangkit di waktu malam. Itu penduduk neraka kata Rasul dalam riwayat Imam Ahmad. Singa di waktu malam itu gimana? Singa lah. Singa di waktu siang itu apa? Semangat semua. Setiap dia mendengar suara uang, dia datang. Tapi giliran malam ketika kemudian Allah sedang turun ke langit dunia, tidak tergerak untuk bersemangat sebagaimana semangatnya di waktu siang mencari harta. Itu sifatnya penduduk neraka. Ya. Makanya memaksakan diri untuk sholat malam termasuk diantara penyembuh jamunya kemunafikan. Jamunya apa? Jamunya salah satu memaksakan diri untuk sholat malam. Sholat malam itu boleh dipaksa? Boleh. Kenapa? Sampai kemudian menumbuhkan kebiasaan. Ada seorang salaf itu memaksakan sholat malam 40 tahun. Sholaitul laila arba'ina sanatan wa tadawwaqtu baqiyata umri. Salaf itu ada yang ngomong, saya itu paksa jiwa saya untuk sholat malam 40 tahun saya paksa. Itu baru ngerasain nikmatnya saya sholat malam itu selama 40 tahun. Masya Allah. Pada zaman salaf tidak ada maksiat, jarang-jarang maksiat. Itu ngelihat perempuan yang membuka aurat, susah. Apalagi sekarang. Makanya kita zaman maksiat itu lebih susah lagi. Tapi boleh nggak dipaksa? Boleh paksa. Ibadah itu boleh dipaksa. Itu berarti tidak ikhlas tuh. Oh, artinya ikhlas itu kalau kamu niatnya ketika ibadah karena selain Allah. Contohnya karena pingin dipuji atau karena pingin dunia. Itu baru tidak ikhlas. Tapi memaksakan diri beribadah sama Allah itu termasuk diantara keikhlasan. Kalau kita hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Boleh atau tidak memaksakan semacam itu? Boleh. Memaksakan diri ibadah di hadapan Allah itu diperbolehkan. Ya. Maka kemudian harus dipaksakan diri ketika kemudian kita ingin menyembuhkan dari sifat kemunafikan. Allah alam bisawab. Dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatil Qalbi, yaitu perusak hati, di mana beliau menyampaikan panjang lebar tentang masalah kemunafikan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga diantara yang kemudian kita harus mengerti tentang rayap amal, yang ketiga itu apa? Yaitu orang yang menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Nah itu. Jadi kalau di tengah keramaian manusia, solih dia. Dia kayak walinya Allah dia. Tapi kalau kemudian nanti ketika dia tidak ada orang, maka dia menjadi walinya syaitan. Dalilnya dulu dari riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi mengatakan akan datang satu waktu orang itu akan datang pada hari kiamat membawa amalan mislu Jabali Tihamah, sebagaimana amalan gunung Tihamah. Seperti amalan Jabal Tihamah, seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu mana, Ustaz? Gunung Tihamah itu gunung yang di luar kota Madinah. Rasulullah ketika dalam perjalanan hijrah, beliau melewati Tihamah itu. Kenapa? Rasul ketika hijrah itu tidak melewati jalur biasa. Karena jalur biasa telah diboikot semua prosedurnya oleh orang-orang musyrikun. Jadi yang suka memboikot jalan supaya orang mukmin tidak bisa kemana-mana itu dari dulu orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi melewati Tihamah itu masuk ke kota Madinah, dibaca dalam sirah. Ternyata Nabi kemudian menceritakan akan ada seseorang yang nanti pada waktu hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihamah,
tapi dalam sekejap fayaj'alallahu haba'an mansura, dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Sauban yang mendengarkan riwayat itu, Sauban ini siapa? Salah satu budaknya Rasulullah. Sauban maula Rasulillah. Sauban itu budaknya Nabi. Sauban itu kemudian ngomong kepada Rasulullah SAW, sifhum lana ya Rasulullah hatta lanakuna minhum. Tolong ya Rasul, tolong ceritakan kepada kami sifat mereka kayak apa, supaya kami tidak sampai melakukan itu dan tidak sampai mendapatkan kondisi itu. Rasul kemudian menjawab, sebenarnya mereka itu sama dengan kamu. Antum tusalluna annahum yusallun wa yasumuna tasumuna kama annahum yasumun wa tatasaddaqun kama annahum yatasaddaqun illa annahum idza khallu bimaharimillah intahakuha. Rasul itu menyampaikan, loh sesungguhnya mereka itu sifatnya sama kayak kamu, Sauban, sama-sama sahabat-sahabatmu. Kalau kamu puasa, mereka puasa. Kalau kamu sedekah, mereka sedekah. Kalau kamu kemudian kamu sholat, mereka juga sholat. Kecuali satu, idza khallu, kalau mereka sudah kemudian sendirian, bimaharimillah, dengan semua perkara yang diharamkan oleh Allah ketika sendirian, intahakuha, mereka merusak apa yang dilarang oleh Allah ketika merasa aman dari pandangan manusia. Makanya bahasa kita apa? Wali Allah. Kapan? Di tengah keramaian. Wali syaitan ketika di tengah kesepian. Jadi kalau di tengah kesepian itu dia walinya syaitan dia. Tapi di tengah keramaian dia menjadi walinya Allah. Kenapa kok sampai dibenci? Para ulama menjelaskan, karena Allah itu membenci karena karena apa? Dia takutnya kepada dosa bukan karena takutnya kepada Allah, tapi dia takut kepada dosa itu karena apa? Karena pandangan manusia. Ya. Jadi ternyata orang yang semacam itu takutnya apa? Dia takutnya itu meninggalkan dosa itu bukan karena dia itu takut sama azab Allah yang pedih. Enggak. Tapi dia itu meninggalkan dosa ketika dia merasa aman, celingak-celinguk ke kanan ke kiri, tidak mendapati manusia, maka terjadilah apa yang dia langgar ketika dia berani melanggar semua larangan dan batasan Allah hanya gara-gara tidak ada orang yang berani melihatnya dan tidak ada orang yang di sampingnya. Sedih ya di sini tuh, sedih lah. Siapa sih yang tidak kemudian? Kalau gitu saya kan dosa kan memang sembunyi-sembunyi, Ustaz. Iya, memang manusia kan melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Tapi orang semacam ini adalah orang yang betul-betul memang berubah total ya. Kalau bahasa psikologi hari ini, dua kepribadian. Jadi kalau mereka kemudian sudah berhadapan dengan orang banyak, tampak betul kesalehannya. Tapi nanti ketika sudah tidak bersama dengan orang banyak, celingak-celingok kanan kiri, nah disitulah nampak bagaimana dia itu berani melanggar larangan Allah ini, semuanya dilanggar oleh dia, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka yang ketiga itulah yang menjadikan seseorang itu apa? Dihapuskan amal kebaikannya, bahkan ketika dia membawa amalan sholat, amalan sedekah, itu dihapuskan oleh Allah ketika Allah benci kepada kondisi hatinya, ketika hatinya itu membenci dosa bukan karena Allah dan takut sama Allah, tapi dia meninggalkan dosa karena pandangan manusia. Ya, coba kan kita lihat kan, orang nanti kemudian ketika naik mobil sama temannya setel morotal, nanti selesai berubah sama orang, nanti kemudian kelihatan baik, nanti kalau sudah keluar berubah total. Itu yang kemudian kita khawatirkan. Makanya kita berusaha, kita ini meninggalkan dosa ini karena Allah atau jangan-jangan karena teman. Makanya menjadi solih di kandang sendiri gampang, tapi menjadi solih di tempat tandang, nah itu luar biasa. Kalau orang-orang yang senang bola kan ngomong, kalau menang di kandang sendiri biasa, kalau menang tandang, nah itu baru luar biasa. Sama kalau kita menjadi solih ketika banyak keramaian, biasa solih di hadapan orang banyak itu lebih mudah kok. Tapi menjadi solih ketika sendirian itu kayak menang di lawan tandang. Dia menang betul-betul solih. Makanya solih di kampung sendiri itu biasa, tapi kalau dia solih di tempat perantauan ketika tidak ada yang kenal sebagaimana dia, itu baru betul-betul solih. Makanya Nabi Yusuf mampu meninggalkan istri sang raja itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena kalaupun Nabi Yusuf melampiaskan nafsunya kepada istri sang raja, tidak ada yang kenal Yusuf. Kalau Yusuf itu putranya Nabi, ada nggak yang kenal saat itu bahwasanya Yusuf itu putranya Nabi? Tidak ada yang tahu. Istri sang raja ketika ngajak zina,
Ketika kemudian istri sang raja ngajak zina kepada Yusuf, istri sang raja itu tidak tahu kalau itu adalah putranya Nabi. Tapi Nabi Yusuf walaupun di tempat perantauan, di hadapannya seorang wanita, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya, itu baru betul-betul solih. Makanya orang yang beriman, mukmin adalah solih, yaitu di hadapan manusia, dan dia solih di tengah kesepian. Siapapun yang mampu solih di tengah kesepian dan mampu solih di tengah keramaian, pastikan Allah mencintainya karena dia meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi meninggalkan dosa karena takutnya kepada siksa Allah yang pedih. Ya, makanya Masya Allah berusaha menyembuhkan. Kenapa kok semacam ini bisa terjadi? Karena jiwanya sakit. Tidaklah kemudian perbuatan ini terjadi kenapa? Jiwa yang sakit. Berapa banyak Pak orang yang dohirnya itu kayak emas permata, dohirnya kayak emas permata, setiap dihargai orang harganya mahal, tapi ternyata jiwanya sebagaimana lempengan besi, potongan besi yang tidak ada harganya, dibawa ke tempat lowak pun tidak ada yang berani nawar itu. Kenapa? Jiwanya rusak walaupun dohirnya layaknya emas permata. Ya, kalau di depan orang, nanti kalau di depan sendiri-sendirian, di depan kelompoknya beda lagi ngomongnya. Sama itu, semacam itu sama, itu pribadi-pribadi yang sama itu. Jadi disitulah kita paham. Yang ketiga, perhatikan rayap amal itu. Yang ketiga adalah ketika diri kita mampu menjadi walinya Allah, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesendirian. Cara menyembuhkannya apa? Ya, cara menyembuhkannya dengan usaha mujahadah yang besar. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu menumbuhkan mujahadah yang besar. Salah satunya mengingat mati, bahwasanya mati itu bisa kapan saja, supaya kemudian kita tidak menikmati kesendirian dalam maksiat. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti sifat yang ketiga, sifat yang menjadikan seseorang itu akan menghadirkan rayap dalam kehidupan amalnya, yaitu yang ketiga, ketika dia menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah orang yang meninggalkan sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat asar itu dalam satu riwayat Bukhari Muslim itu jelas, orang yang meninggalkan sholat asar itu menghancurkan amal ibadah. Makanya Nabi kemudian mengatakan, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Barang siapa orang yang telah meninggalkan sholat asar, sesungguhnya orang yang telah meninggalkan sholat asar itu terhapus amal-amalnya. Itu orang yang meninggalkan sholat asar. Di situ kita paham ya, sholat itu yang diwajibkan oleh Allah dalam keseharian kita itu lima. Tetapi tidak semua sholat itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sholat subuh itu beda dengan kedudukan sholat duhur. Dan kita juga harus mengerti bahwasanya sebagaimana surat itu tidak semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Contoh, Bapak membaca surat An-Nas itu tidak pernah sama dengan Bapak ketika membaca surat Yusuf. Walaupun surat Yusuf lebih panjang, tapi surat Yusuf keutamaannya tidak mampu mengalahkan surat An-Nas. Walaupun surat An-Nas itu hanya 6 ayat. Bapak membaca ayat kursi itu tidak sama dengan Bapak membaca 10 ayat di dalam surat Ar-Ra'du. Kenapa? Karena beda ayat kursi yang satunya. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sesuatu ada sisi perbedaannya di sisi Allah. Sama, sholat itu semuanya wajib, itu berharga di hadapan Allah. Tapi ada sholat-sholat yang lebih besar keutamaannya. Sholat subuh itu beda keutamaan dengan duhur. Sholat asar beda keutamaannya dengan maghrib. Itu beda. Makanya sampai-sampai kemudian ana dan antum kalau meninggalkan sholat duhur, dosanya besar, tapi tidak menghapuskan dosa, tidak menghapuskan amal kebaikan. Tapi ana dan antum kalau kemudian meninggalkan sholat asar, dosanya besar. Dan diantara tambahan dosa itu apa? Menghapuskan amal kebaikan kita, tidak tersisa. Artinya bukan semuanya lah, hari itu tidak tersisa. Hari itu kebaikannya dihapuskan oleh Allah. Hari itu dihapuskan oleh Allah amal kebaikannya. Bukan berarti kalau kita ngetahui hadis ini kemudian akhirnya kita salah loh memahaminya. Salah memahami itu gini. Ayo maghriban, sudah maghrib, enggak lah. Loh kenapa? Tadi nggak sholat asar. Tanggung sekalian deh daripada sholat.
itu berarti sudah dihapuskan dosa, tambah dosa lagi ninggalin sholat maghrib. Itu pikiran sumbu pendek ya. Maka kemudian bukan berarti gitu, orang yang meninggalkan sholat asar itu dihapuskan amal kebaikan, tapi jangan ditambah lagi meninggalkan maghrib, meninggalkan isya. Karena kalau kita salah memahami hadis itu pemahamannya kayak gitu. Makanya disitulah kita paham kenapa sholat asar itu keutamaannya besar. Itu sholatul wusta, dia memang keutamaannya besar. Kenapa? Waktu asar itu waktu yang besar keutamaannya. Makanya sampai kita disunahkan banyak zikir di waktu sore kan. Sampai Allah saja bersumpah di waktu asar, wal asri. Jadi kalau boleh saya nyampaikan, di antara 24 jam Allah itu memberikan waktu sama kita, urutan ya, prioritinya itu dari awal sepertiga malam, yang kedua habis subuh, yang ketiga duha. Kemudian duhur ada keutamaan enggak? Duhur ada keutamaan, makanya disuruh tidur kan? Disuruh apa? Tidur apa? Qailulah, tidur sebentar. Kenapa kok kita disunahkan untuk tidur qailulah Ustadz? Karena setan tidak pernah tidur siang. Makanya kita disuruh untuk menyelisihi setan, disuruh bubuk siang ya. Maka kemudian asar, keutamaannya asar itu besar. Makanya disuruhkan, makanya Allah kalau menyebutkan zikir, yaitu adalah zikir itu apa? Pagi dan sore zikir itu. Kenapa? Karena memang besar. Khusus pada hari Jumat sampai Allah jadikan doamu yang paling mustajab itu ya fihi sa'atun la yuwafiqu abdun illa atahu iyahu. Ada 1 jam pada hari Jumat yang mana kalau kamu berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah. Kapan itu? Hari Jumat. 1 jam faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asar. Cari itu 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Masya Allah. Sore tapi itu. Jadi kalau misalkan pas hujan, Masya Allah, hujan, kemudian pas hujan hari Jumat, habis didolimin orang, wah Masya Allah, tembus itu. Jadi kalau kemudian nulis aja status, kalau mau mendolimi saya hari Jumat ya gitu. Bagi yang suka mendolimin orang yang tidak tobat-tobat itu loh ya. Ini kalau kamu tidak bosan-bosan dolimin saya, silahkan teruskan, habiskan kekuatanmu untuk mendolimin. Tapi tolong ya ketika hari Jumat diperbanyak. Hari kemudian gini, didolimi itu hari Jumat, didolimi udah gitu safar lagi, wah Masya Allah, udah lengkap itu Masya Allah. Nah kalau udah kayak gitu, sedang bertumpuk-tumpuk dan lapisan-lapisan keberkahan lagi datang itu, doakan yang pertama orang Surya dulu, supaya mereka diberikan kemenangan. Jangan egois, jangan ananiah ketika berdoa, utamakan orang lain supaya mereka mendapatkan pertolongan. Karena sesungguhnya kita pun akan diberikan doa yang sama sebagaimana doa kepada saudara-saudara kita tanpa mereka sadari. Dan itu saudara-saudara kita di sana lebih berat mendapatkan doa kita ya. Disitulah kita paham waktu sholat asar itu berkumpulnya yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Itu kumpulnya di mana? Sholat asar, itu kumpulnya di waktu asar. Makanya kemudian sampai Rasulullah SAW, karena saking besarnya kedudukan sholat asar, sampai Nabi mengatakan allati tafutu sholatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Maka sesungguhnya orang yang tidak mengerjakan sholat asar, maka seakan-akan dia telah luput atau telah kehilangan wutira maluhu, dia kehilangan seluruh hartanya, wa maluhu wa ahluhu, dan seluruh keluarganya itu hilang ya. Jadi seakan-akan kemudian orang yang meninggalkan sholat asar, sampai Nabi kemudian mengatakan orang yang meninggalkan sholat asar, man taraka sholat alladzi tafutuhu sholatul asar ka'annama wutira maluhu wa ahluhu. Orang yang luput dari sholat asar, maka sesungguhnya dia seakan-akan kehilangan hartanya dan kehilangan seluruh kemudian keluarganya. Itu saking kayak gitu. Bapak pernah nggak bayangkan pagi-pagi bangun, istrinya meninggal, anaknya meninggal, semuanya meninggal dan hartanya habis kecuali baju yang melekat di dalam tubuh. Nah itu persis sebagaimana orang kedudukan itu, bagaimana orang yang ketinggalan sholat asar ya. Makanya Masya Allah sholat asar itu harus mendapatkan perhatian yang besar. Makanya kalau ada di antara istri, suami, ataupun kemudian orang-orang yang kita cinta, kita tanya, sudah sholat asar belum? Masih terang, nanti bentar lagi. Nah, itu di kantor, biasanya gitu. Sering nggak kita lihat di masjid-masjid kantor itu Pak, masih banyak karyawan di kantor itu 5:30 baru sholat. Padahal kemudian sholat ketika jam
3/4 itu pun juga dia 4 rakaat. Sholat setengah 6 juga 4 rakaat. Kenapa kok kemudian sampai mengakhirkan? Karena bibit kemunafikan mulai tumbuh di hatinya dan jiwanya. Itu yang menjadikan akhirnya gagal untuk bergegas di dalam melaksanakan sholat asar. Ya, jadi di situ kita paham, perhatikanlah sholat asar. Perhatikanlah sholat asar. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat asar terus menerus, Ustaz? Terus tiap hari ninggalin sholat asar, tiap hari meninggalin sholat asar. Ya sudah, selama puluhan hari dari hari yang dia tinggalkan dalam sholat asar itu, maka dia itu tidak ada amalnya yang diterima. Itulah yang tadi kita katakan. Karena besarnya keutamaan yang dimiliki oleh sholat asar. Ya, dan kita harus paham, termasuk di antara sunnah sholat asar itu apa? Di antara sunnah sholat asar itu disunahkan bagi kita sholat asar, sunnah sholat qobliyahnya itu 4 rakaat, walaupun tidak termasuk rawatib, tapi ini termasuk salah satu amalan yang membangun surga dengan hadis yang sahih. Kan kita selama ini taunya apa? Tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah asar. Ada hadis yang sahih, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa? Sifat sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kemudian di situ kita mengetahui disunahkan bagi kita untuk kemudian 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru kemudian kita sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kemudian yang ke berapa itu? Syirik. Terus apa tadi? Munafik, walinya Allah, walinya setan, kemudian sholat asar. Yang kelima adalah termasuk di antara amalan yang mampu menjadi rayap dalam kehidupan kita itu apa? Yang mampu menjadi rayap adalah orang yang berani bersumpah menutup harapan seorang manusia untuk kembali kepada Allah, bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni dia. Ya, maka dalam hadisnya, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, man dalladhi yata'alla alayya bi anni la akfiru fulanan faqad ahbattu amalahu wa ahbattu amalaka wa qad ghafartu li fulanin. Rasulullah SAW menyampaikan tentang perkataan Allah dalam hadis qudsi. Allah itu menyampaikan di dalam hadis qudsi, siapapun yang kemudian berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya Allah itu tidak pernah mengampuni seseorang karena dosanya, maka pastikan aku ampuni orang yang dia putuskan harapannya itu dari rahmatku, dan justru aku hapuskan amal kebaikan dia ketika dia berani menutup harapan seorang manusia untuk kembali kepada Allah. Ini ada kisah nyatanya yang disampaikan Nabi. Jadi saat itu ada dua orang yang mereka ini berteman, yang satu pelaku kemaksiatan, yang satu pelaku kebaikan. Nah, pelaku kebaikan ini memberikan nasihat, yaitu memberikan nasihat kepada siapa? Memberikan nasihat kepada pelaku kemaksiatan. Ketika pelaku kemaksiatan ini diberikan nasihat dan diberikan nasihat secara terus menerus, maka tidak kunjung dia meninggalkan dosa itu. Sampai akhirnya apa? Dia tidak sabar. Lalu kemudian dia mengatakan, orang semacam kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Demi Allah kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dia tinggalkan orang itu. Tapi orang ini kemudian akhirnya bertaubat. Lalu orang yang ini yang pergi kemudian pergi. Ketika mati, Allah kemudian hadapkan dua-duanya. Lalu Allah mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwasanya saya tidak pernah mengampuni fulan dan fulan? Maka sesungguhnya orang yang berani mengatakan itu, aku hapuskan amalnya. Dan orang yang dikatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni, saksikanlah justru aku akan mengampuninya. Di situ kita mendapati apa? Yang kelima, di antara perkara yang kita harus hati-hati untuk mengetahuinya itu adalah ketika kita mendapati seseorang, ketika kita berdakwah, kita ini berhadapan dengan orang yang terkadang tidak selalu merespon cepat atas apa yang kita sampaikan dalam nasihat. Ketika kita mendapati keadaan itu menimpa kepada kita, ketika kita merintis jalan dakwah, ketika kita mencoba memberikan kata hikmah dan nasihat supaya mengajak hatinya tercelup dalam perjalanan ke surga, tetapi dia tidak merespon, tolong ya, jangan putuskan harapan dia untuk meminta ampun kepada Allah. Seraya kita mengatakan, kamu itu ya sudah dikasih tahu terus nasihat terus,
Itu tuh ndak boleh, itu ndak boleh. Hei, kamu terus mendatangi yang haram-haram itu terus. Maka saksikan ya, apa yang kamu lakukan itu kamu tidak akan diampuni oleh Allah, kamu akan lama di dalam neraka. Seseorang yang menyampaikan sebuah kalimat kebenaran itu, pertama, kalau ana dan antum menyampaikan kalimat yang ma'ruf, ya pergunakan jalan yang ma'ruf. Tidak mungkin lah kita menyampaikan yang ma'ruf menggunakan jalan yang mungkar, itu tidak mungkin lah. Dan sesungguhnya seorang dai itu apa? Bersifat mubasyira wa nadhira. Seorang itu ketika menyampaikan kalimat benar itu apa? Mubasyiran, dia itu membawa kabar gembira, wa nadhira, memberikan kabar ancaman. Nah, itu harus pas, seimbang. Kadang-kadang kemudian kita memberikan nadhira tetapi tidak pernah menjadi mubasyiran. Mubasyiran itu pemberi kabar gembira bagi orang. Dan akhirnya apa? Menutup pintu rahmat seseorang. Orang yang berani menutup pintu rahmat seseorang sampai orang itu putus asa untuk balik kepada Allah hanya karena ucapan kita. Hati-hati loh, ucapan itu menjadikan kita mungkin akan dihapuskan sebagian dari amal kita. Ya. Jadi disitulah kemudian kita mengetahui, termasuk di antara kebaikan, di antara yang harus kita pahami, semuanya. Orang ketika hari ini menyadari betapa berharganya menjadi penyeru kebaikan, dia berusaha untuk menyeru kepada kebaikan. Tolong, setiap penyeru kebaikan, antum ketika berhadapan dengan keluarga dan komunitas sekolah antum, ketika antum ingin menyampaikan kalimat-kalimat yang hak di atas muka bumi ini, pastikan ikhwan, tidak semua orang itu akan merespon atas apa yang antum sampaikan. Dan antum harus yakin dari awal bahwasanya ana dan antum ketika menyampaikan kalimat kebenaran itu bukan karena kita terobsesi dengan hasil, tetapi kita terobsesi dengan ikhtiar yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau ana dan antum mencari hasil, keluarlah kalimat-kalimat yang tadi. Ketika putus asa, kecewa berlapis-lapis karena orang yang kita ajak ngulang-ngulang dosa terus, kita tidak sadar mengatakan, orang semacam ini itu susah masuk surga. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan itu, tidak boleh. Menutup pintu rahmat itu tidak boleh. Jadi haram bagi kita untuk menutup pintu rahmat manusia. Justru kita ini diperintahkan untuk membuka pintu rahmat kepada manusia supaya manusia itu berbondong-bondong untuk menuju surganya Allah. Bahkan jangan malah menutup pintu rahmat. Jadinya apa? Nadhira, memberikan kabar ancaman tapi tidak pernah memberikan kabar gembira. Padahal kemudian seorang dai mubasyira memberikan kabar gembira dan memberikan kabar ancaman. Dan Nabi itu paling ngerti kapan kemudian menempatkan dirinya menjadi nadhira dan kapan menempatkan dirinya menjadi mubasyira. Itu Rasul ngerti. Perhatikan, Nabi ketika mendapati ada seorang sahabat kemudian ingin masuk Islam, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, dan li an azniya. Tapi tolong ya izinkan saya berzina ya Rasul ya. Kenapa? Saya tidak bisa meninggalkan zina ya Rasul. Tidak bisa meninggalkan zina. Rasul apakah kemudian marah ngomong, kamu itu ya enak banget Islam, ente zina-zina? Enggak lah. Rasulullah mengatakan, ta'al, sini kamu. Kemudian Rasulullah dengan lembutnya mengatakan apa? Kamu punya saudari enggak? Punya. Punya ini enggak? Punya adik perempuan? Punya. Gimana perasaanmu kalau kemudian kamu itu saudari perempuanmu dizinai? Oh, saya marah ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, sebagaimana orang lain itu, sebagaimana kamu marah, orang lain pun marah ketika kamu menzinai saudari-saudari mereka, putri-putri mereka, istri-istri mereka. Maka kemudian orang itu langsung terdiam dan dia berkata, semenjak itu langsung saya bersyahadat, semenjak saat itu kemudian akhirnya saya tidak ada perkara yang paling saya benci di atas muka bumi kecuali zina. Tuh lihat kekuatan kata ketika memilih kata-kata yang baik. Nabi tidak langsung mengatakan, kamu tahu nggak zina itu tidak ada dosa yang paling dibenci oleh Allah dan tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah itu kecuali zina. Tega ya kamu itu? Enggak. Nabi tahu dia berhadapan dengan orang yang baru masuk Islam. Nabi memberikan apa? Mubasyira, memberikan kabar gembira. Dan Nabi tidak kemudian memberikan nadhira. Tapi beda loh. Nabi ketika mendapati, Masya Allah ya, tapi Nabi itu berbeda ketika Nabi mendapati dalam satu waktu, Nabi itu kemudian mendapati Umar membawa lembaran-lembaran kitab Taurat. Membawa lembaran-lembaran kitab Taurat. Itu Umar loh, yang kita ngerti bagaimana keimanannya itu termasuk salah satu penduduk surga. Bawa lembaran-lembaran kitab Taurat,
Maka kemudian ketika dibawa dan diketahui oleh Nabi, Nabi kemudian marah, wajahnya itu berubah merah. Nabi kemudian berkata, ya umat, laukana Musa hayyan nattaba'ani, ana hadduka minal anbiya wa antum haddi minal umam. Umar, kamu ngerti nggak? Kalau Musa itu masih hidup, dia akan kemudian ngikutin aku. Ngapain kamu bawa kemudian lembaran Taurat itu? Saya adalah nabimu di antara seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dan kamu adalah umatku, sebagaimana kemudian umat-umat yang ada di atas muka bumi ketika diciptakan untuk para nabi mereka. Makanya Umar langsung diam, langsung Umar mengatakan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Di situ kita mendapati Nabi itu pribadi yang mampu menempatkan dirinya kapan menjadi mubasyiron, kapan menjadi nadhiro. Makanya ketika kita menyampaikan kalimat kebenaran kepada siapapun, tolong jangan sampai keluar kata-kata yang sifatnya menutup harapan manusia untuk kembali kepada Allah. Mendapati seseorang yang kemudian, saya ini berzina udah 30 kali, wah susah kamu masuk surga. Jangan gitu, katakan kepadanya, Allah masih menunggumu ketika kamu bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang cerita sama antum, saya pernah bunuh orang. Waduh, kamu tahu nggak, di neraka itu orang yang membunuh itu hampir kekal di dalam neraka. Jangan menceritakan tentang nadhiro kalau memang belum saatnya. Baru masuk Islam, antum langsung ngomongin, ini kelihatannya antum harus sunat langsung. Kaburlah nanti. Jadi disitulah kita paham, menutup harapan seseorang sampai kemudian dia putus rahmatnya Allah, dia merasa putus dari rahmatnya Allah, termasuk dosa besar. Makanya orang itu dakwah itu membangun harapan supaya orang itu kembali kemudian, supaya mereka itu menata harapan supaya balik sama Allah. Saya sering sampaikan berkali-kali, hari ini orang itu lari dari dakwah bukan karena fitrah mereka itu benci sama dakwah, enggak. Tapi hari ini orang itu lari dari kebenaran ya karena kita tidak memperlihatkan sikap yang mulia untuk membangun harapan mereka untuk kembali kepada Allah. Sampai akhirnya mereka lari dari kebenaran karena kecewa melihat para pelaku kebenaran yang semacam itu. Makanya lihat, Allah itu mendidik kita dalam Quran itu kan seimbang. Kadang-kadang antum diceritain tentang surga, kadang-kadang diceritain tentang neraka, kadang-kadang diceritain surga lagi, kadang-kadang diceritain tentang neraka lagi. Beda-beda terus, berubah-ubah. Kenapa? Disitulah Allah seimbang ketika kemudian mendidik jiwa. Makanya ada harapan yang ditumbuhkan, ada khauf yang ditumbuhkan. Ya. Makanya kemudian orang ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan hatinya manusia itu tidak akan sempurna sampai dia menggabungkan dua, khauf dengan roja. Khauf itu takut, roja itu harap. Ketika kemudian dia melakukan dosa, dia berharap Allah mengampuninya. Tapi ketika dia akan melakukan dosa, dia takut sama Allah. Nah disitulah kita dituntut untuk menyampaikan kalimat yang benar. Makanya kalau kita memilih bahasa dakwah itu pilih bahasa dakwah yang baik lah. Pilih bahasa dakwah yang baik. Kalau kita pengen melukai, kalau kita pengen menyembuhkan, sifatnya dakwah itu kan menyembuhkan. Sifat dakwah itu tidak menambah sakit dan tidak menambah perih, itu sifatnya dakwah. Kalau ada orang yang berdakwah sifatnya itu menumbuhkan rasa sakit, itu berarti bukan dakwah. Sifatnya dakwah itu menyembuhkan. Antum kalau dapati ada orang luka, antum membawa jeruk nipis, lukanya itu tidak berkurang sakitnya, tapi justru bertambah sakit. Ya kalau antum dapati ada seseorang yang dia terluka, maka datanglah kepadanya dengan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Obat apa yang pas untuk dia. Jangan malah membawa apa? Jangan malah membawa sesuatu yang menambah rasa sakit. Makanya Allah itu ketika memperlakukan pelaku dosa itu lembut banget. Itu Allah. Sampai memanggil anak dan antum kalau berdosa itu Allah panggilnya kan lembut kan? Panggilnya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Hei hamba yang melampaui batas ini, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Lembut Allah. Tapi hari ini Masya Allah, orang itu kalau sudah ngomong menyakitkan betul. Tidak melembutkan gitu loh. Kenapa sih jadi ikhwan kok tipenya membawa api dan tipenya jadi gunting itu kenapa sih?
Tahu ya tipenya api? Tipenya api itu membakar, membuat panas keadaan. Ya kan? Ada sesuatu langsung komentar macam-macam. Enggak boleh, enggak usah gitu, enggak usah gitu. Husnudon dulu. Kemarin ada kejadian salah satu perkara apa, situs rusak, langsung dituduh, tuduhan macam-macam, memperkeruh keadaan. Jadilah orang itu yang membawa air, ngademin. Dan jadilah apa? Jadilah kita itu kemudian ketika menjadi ikhwan dan akhwat thalibul ilmi, jadilah kita itu membawa apa? Membawa jarum yang sifatnya merekatkan, bukan sifatnya menyobek-nyobek, dan sifatnya bukan menjauhkan. Sifatnya jarum itu kan merekatkan. Jangan menjadi kayak gunting. Siapa sih yang tidak senang bersama-sama akhi? Terlalu banyak darah yang jatuh, kok masih menikmatin gitu? Segala permusuhan itu, sampai kapan kita menikmati permusuhan? Sampai kapan sih debat itu harus dibalas dengan debat? Tidak akan selesai. Dan apa pentingnya bagi umat? Apa pentingnya bagi umat ketika kemudian di tengah gempuran yang luar biasa? Ada hal yang lebih penting dari permasalahan kita menghadapi orang kafir, sekulerisme, liberalisme. Dalam masalah-masalah yang sifatnya kemudian ada kemungkinan untuk salah, ada kemungkinan untuk kepleset, selesaikanlah dengan cara yang baiklah. Saya dulu 5 tahun yang lalu hobi itu jawabin kayak gitu. Ada ngomong apa? Jawab, carikan kitab, bantah. Apa yang saya dapat? Hati tambah keruh. Melihat orang itu selalu pakai kacamata hitam. Selalu melihat orang itu sesuai dengan pendapat saya. Kalau sesuai dengan pendapat saya, nah, ikhwan saya. Kalau tidak sesuai dengan pendapat saya, maaf, bukan ikhwan saya. Setelah saya melihat banyak darah di Suriah, anak-anak kecil nangis, nyari bapaknya. Orang-orang mati tanpa mereka ngerti kenapa mereka dibunuh. Cukup bagi saya saat itu, sudah selesai. Saya nggak mau digugat sama orang-orang yang meninggal dunia di tempat-tempat yang masih menjalani kedoliman itu. Sempat-sempatnya kalian musuh-musuhan, padahal kami didolimi tanpa batas. Nggak usah gitu ya. Kalaupun kita harus kemudian jawab, jawablah yang sifatnya itu penting atau enggak, saatnya dikeluarin atau enggak. Ngadepin orang kafir sekarang, nguasain Jakarta, fokus itu dulu lah, nanti pelan-pelan kemudian ngerjain yang lainnya. Jangan semuanya kemudian ini, akhirnya apa? Yang jadi korban siapa, ikhwan? Umat yang tidak paham kan? Ya kalau umatnya itu hatinya benar, hatinya hanif, mungkin dia masih bingung aja. Kalau kemudian dia hatinya tidak benar, apa? Ikut-ikutan itu. Ya kan? Fitnahnya itu semakin gede atau semakin kecil? Enggak lah. Kalau orang bodoh itu sudah banyak ngomong, tiupan pada api yang semakin membesar. Ditiup itu. Lalu saya kata jahil. Orang itu kalau jahil itu diem, maka fitnah itu akan mereda. Ya bantu. Para orang yang ngerti ilmunya ya harus membantu menenangkan, bukan malah nambah-nambahin. Ya. Kita kayak tadi malam itu ngelihat peristiwa Zahir Nek sampai ngislamin 17 orang, apa enggak kita tergetar, no? Hal semacam itu yang lebih kita butuhkan. Sembari pelan-pelan, yang salah-salah, yang kurang sunnah, dibenerin, iya. Dibenerin lah insya Allah. Pelan-pelan semuanya dikerjakan dengan proses dan hikmah yang baik. Oh sama orang kafir aja, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu sama siapa? Orang kafir atau orang muslim itu? Sama orang kafir itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya. Itu salah satu di antara makna hikmah. Wad'u syai' fi makanihi, itu salah satu makna hikmah. Salah satu makna hikmah itu apa? Ngeletakkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya. Itu hikmah. Ngomong ketika walaupun isinya kontennya itu qala Allah wa qala Rasul, harus ngerti lah. Jam 1 malam kita ngumpulin, ayo tablik akbar jam 1 malam. Siapa yang dengerin? Itu ndak hikmah namanya. Ya kan? Suami capek, kena macet 4 jam, baru buka pintu, istrinya semangat. Bang, qala Allah Ta'ala. Ini enggak pas. Enggak pas, itu enggak hikmah namanya. Sama, ngingetin orang itu dilihat dulu. Ini prioritas apa sih yang kita hadapi? Oh, ini hegemoni orang kafir nih. Lagi berusaha untuk nyamplok orang-orang yang beriman ini.
Fokuslah itu dulu, nanti pelan-pelan yang kurang benar, yang kurang sesuai dengan kaidah, yang sesuai dengan Ahlussunnah diterangkan pelan-pelan, dicarikan hujahnya dulu, ditegakkan hujahnya dulu. Ada qiyamul hujjah itu ditegakkan hujah. Ada bulughul hujjah itu disampaikan langsung ke orangnya. Ditanya dulu ikrah atau ndak ikrah, terpaksa atau ndak terpaksa, punya takwil yang berbeda atau ndak. Itu namanya penetapan vonis sedetil itu yang namanya dhawabitut tafsir dan disebut dhawabitut takfir. Ya, ada orang itu yang tidak mau mengkafirkan tapi gampang menyesatkan. Setali 3 uang. Ya, maka kemudian tolonglah jangan gampang-gampang kayak gitu. Ya, sunnah itu sudah indah, nggak usahlah diperkeruh dengan sesuatu yang sifatnya itu justru menjadikan orang semakin jauh. Jangan-jangan kita nanti malah kemudian memperkeruh keadaan. Ayolah kita berjuang untuk Islam, jangan berjuang untuk kelompok. Sunnah itu milik kelompok atau miliknya kaum muslimin sih? Miliknya kaum muslimin, miliknya kita bersama. Milikku, milikmu, milik kita bersama. As-sunnatu li walaka walana walil muslimin. Sunnah itu milikku, sunnah itu milikmu, sunnah itu miliknya kita, sunnah itu miliknya kita bersama. Miliknya kaum muslimin. Siapapun yang berkomitmen kembali kepada kitabullah dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, itu saudara antum. Kalau ada yang salah, ada khilaf yang berbeda, wajar. Cari dulu khilafnya itu apa, ditelusuri dulu gimana, ditetekam dulu dawabitnya, baru kemudian kita akan katakan, nah ini baru bermasalah. Ya, setelah kemudian kita menetapkan dengan standar yang ketat banget. Lawong Jessica saja naruh sianida, dituduh naruh apa? Sianida di kopi. Ditegakkan hukumnya apa? Hukum kolonial Belanda itu yang menghukum sistem yang sekarang sedang menyelesaikan hukuman siapa itu si Jessica itu pakai hukum kolonial Belanda. Itu pelan-pelan dari proses apa? Saksi naik ke apa? Naik ke apa dari saksi dia? Tersangka kemudian apa? Terdakwa. Sidangnya berbulan-bulan. CCTV diputar-putar, saksi ahli didatangkan dari Australia coba. Ya Allah. Padahal Jessica tidak beriman sama Allah dan Rasulnya. Dia kafir, moga-moga dapat hidayah. Loh, kita sama orang mukmin malah kalah standarnya ketika menetapkan seseorang itu kemudian salah. Gampang banget. Pola-pola ikhwan, ingkar ini. Menyimpang ini. Model apa? Model jempol. Langsung share kemana-mana. Ya Allah. Memang kita kira kehormatan orang itu lebih murah daripada harga terong itu? Sampai kemudian kita obral-obral. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bela siapa-siapa. Saya cuma menyampaikan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, itulah yang harusnya dilakukan anak, dilakukan antum, dilakukan semuanya. Ya kan, kita kan pingin semuanya itu bersama-sama. Saya tadi malam itu diberikan kesempatan untuk adik itu seneng ngelihat ada gitu banyaknya gitu. Orang berbondong-bondong masuk Islam sampai 17 orang. Masya Allah. Apakah persatuan itu menjadi sesuatu yang kita benci? Padahal Allah menyampaikan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jangan menyeru sama kelompok. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan anti kelompok, tapi malah justru paling berkelompok. Dan itulah yang kemudian kita sadari. Ada lisanul qaul dengan lisanul halnya beda. Ngomongnya begini, tapi kenyataannya beda. Itu namanya lisanul hal. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Itu yang keberapa tadi? Yang ke 6. Yang keenam, di antara bentuk perkara-perkara yang kemudian menjadikan kita itu dihapuskan amal kebaikannya, yaitu adalah kemudian ketika kita senang apabila ada berita kaum muslim atau kaum mukminin yang kemudian terbunuh. Orang yang dia senang apabila kaum mukminin itu terbunuh, maka sesungguhnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerima taubatnya dan tidak akan menerima tebusannya hari kiamat.
Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud 4270. Ya, jadi kalau antum mendengar berita fitnah tentang muslim yang dia terbunuh, jangan buru-buru kemudian antum terpakan dengan berita. Ya. Karena hari ini kita tidak ngerti siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Jangan membiasakan membentuk sikap dengan apa yang dibentuk dengan berita. Ya. Karena kita sudah mengenal hoax itu juga kemudian juga berita kan. Makanya kalau kita mendengar berita seorang muslim yang terbunuh, ada orang ngomong-ngomong begini-begini, kalau tidak tahu kejadiannya kayak apa, diem itu lebih baik. Kenapa? Kita khawatir apabila ada seorang muslim yang terbunuh kemudian kita termakan propaganda berita sampai merasa senang ketika seorang muslim itu terbunuh, pastikan kata Nabi tobatnya tidak diterima oleh Allah dan tebusannya tidak diterima oleh Allah pada hari kiamat. Namanya mukmin itu kalau terbunuh mengguncangkan arasnya Allah, ikhwan. Ya, karena apa? Dunia dan seisinya itu lebih rendah nilainya daripada nyawa seorang mukmin yang beriman sama Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita mendapati ada seseorang itu terbunuh, tidak ngerti kejadian apa, sudahlah diem. Ya, makanya kemudian ketika kita melihat orang mukmin yang terbunuh di mana-mana, harusnya membangun empati kesedihan kita, tidak pernah putus bahwasanya kita bersedih karena itu tanda keimanan kita. Tanda keimanan kita adalah ketika kita senantiasa bersedih ketika orang yang beriman itu meninggal dunia. Ya, makanya kalau ada orang yang merasa senang ketika keadaan kaum muslimin itu terbunuh, kalah, senang dia, hati-hati, bisa jadi kemudian amalnya tertolak, tebusannya ditolak, dan taubatnya tidak menjadi taubat nasuha. Ya, maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betapa besarnya kedudukan seorang mukmin di hadapan Allah. Dan seorang mukmin itu hari ini, akhi, dihargai murah oleh dunia. Coba kalau yang meninggal itu orang kafir, 2 orang, 3 orang, oh geger dunia, berduka cita seluruh dunia. Tapi kalau yang meninggal itu kemudian orang mukmin itu, masya Allah, itu kemarin berita Gasarin, masuk nggak ke berita? Enggak. Coba kalau yang meninggal itu orang kafir di tengah-tengah negara-negara Eropa misalkan, itu mungkin rame sampai 10 tahun masih dikenang. Ya, tapi karena yang meninggal itu seorang muslim, nah jadinya biasa. Ingat nggak ketika dulu ada anak kecil di Bali yang mati, walaupun kita sedih ya, pokoknya siapapun pembunuhan itu, apabila karena kedoliman kita mengingkari kedoliman. Tapi ingat nggak ketika anak kecil itu dulu yang diangkat sama ibu angkatnya, kemudian dibunuh sama ibu angkatnya, kan sempat geger sampai menjadi isu nasional, masuk ke berita, padahal dia Islam. Enggak. Coba lihat berita kemudian orang-orang kemudian muslim yang mengalami gasarin itu, ikhwan, antum tahu, saya pernah dapetin ketika di sana itu, ikhwan itu cerita, gasarin itu dia nyekik, dia masuk disedot, itu kemudian tenggorokan itu dicekik, kemudian paru-paru dicekik dia, jadi sini tuh tidak bisa narik napas, dia narik napas tidak bisa. Makanya antum lihat itu saya sudah tahu gas itu dulu ketika kemudian ikhwan kesehatan itu cerita salah satu gas kimia yang sangat ditakutkan mereka itu karena dia kalau sudah kesedot masuk langsung kemudian yang ditarik itu tak paru-paru dia, paru-paru, makanya terus keadaannya panas, dia harus dibuka, harus disiram air, dia nyekik, makanya rata-rata matinya pelan-pelan, dia narik nafas susah. Kadang-kadang kemudian kita mendapati lidah itu sampai tergigit, itu gasarin itu tergigit, nah itu gasarin. Maka kemudian itu saudara-saudara kita itu, dan itu nanti akan kembali sama Allah itu, dan akan kemudian ditegakkan hisab di hadapan kita semuanya. Kucing yang terzolimi aja bisa menggugat seorang wanita kok, kucing itu. Kucing seseorang wanita menggugat seorang wanita gara-gara mati dikerengkeng oleh wanita itu, tidak dikasih makan. Kucing. Apalagi orang-orang yang beriman, anak-anak itu. Ini makanya kita sedih-sedih lah, terus-terusan sedih ya. Sedih itu terus. Tidak usahlah kita memperparah dengan komentar-komentar kita yang salah tentang masalah Suriah. Kalau tidak pernah ke Suriah, tolonglah jangan komentar tentang Suriah. Sebagaimana antum kalau tidak pernah ke Kudus ya jangan cerita tentang Kudus macam-macam. Kudus itu begini. Saya tanya, pernah ke Kudus? Belum. Pinter ya. Tidak pernah ke Kudus kok cerita tentang Kudus.
Kalau tidak pernah ke surya itu nggak usah ngomong sok tahu tentang surya, ngomong macam-macam gitu. Kalau ada orang nulis macam-macam tentang surya, tulis balik. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ketemu ahlul ilminya di sana? Sudah pernah ketemu ulama di sana atau enggak? Sudah bertemu kaum muslimin yang di sana atau enggak? Kalau sudah, baru punya ngomong. Itu pun omongannya belum tentu qat'i, pasti benar, belum tentu. Ya. Jadi jangan mudah untuk bicara. Saya sampaikan ini ke siapapun, ustadz, enggak ustadz, awam, enggak awam. Kalau saya kemudian enggak pernah ke Yaman, ya saya enggak pernah cerita Yaman lah. Kalau saya enggak ngerti Yaman kok, saya belum pernah ke Yaman. Saya belum pernah misalkan ke Sudan, ya saya enggak akan cerita tentang Sudan lah. Masyarakat Sudan itu begini, begini, begini. Sudah pernah ke Sudan? Belum. Ya, orang kan ketawa. Ya. Jadi kalau kita menghadapi orang, ketika kemudian menghadapi masalah surya, ya sudah, keadaannya sekarang bukan kemudian cerita macam-macam. Doain dan apa yang bisa kamu berikan. Beberapa hari ini itu sempat itu beberapa tulisan tentang surya. Begini, 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 begini. Itu disebabkan begini, begini, begini. Dari orang yang belum pernah ke sana, orang yang belum pernah menyalurkan bantuan di sana, belum ketemu orang di sana, tapi ngomong, ya salah lah. Salah atau tidak, ikhwan? Salah lah. Antum akan tanya nggak nikmatnya menikah sama orang yang belum menikah? Ya salah lah. Salah pos, salah tempat, salah alamat. Kalau kata dangdut, ya. Salah alamat. Saya nanya sama beliau ini, gimana nikmatnya nikah? Oh, nikah belum dia, sebentar lagi. Gimana akhi, Sunul, enak nggak nikah? Insya Allah enak Ustaz. Sudah nikah? Ya itu, belum saya. Nah, coba, antum kan kok, oh belum nikah kok ditanya nikah? Ya tanya sama orang yang kemudian sudah nikah, baru tanya lah. Ya, saya menyampaikan gini supaya apa? Supaya orang ketika nulis mawas diri, satu menulis. Ya, itu ada 500 jiwa loh yang melayang. Dan itu bisa 500.000 itu nanti akan kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Yang pendiam aja belum tentu masuk surga, apalagi yang banyak ngomong ketika tidak ngerti. Ya, ini zaman fitnah, hati-hati kalau bicara. Itu yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh termasuk di antara perkara yang kemudian menghilangkan amal kebaikan kita tentunya bid'ah. Melakukan sesuatu yang sifatnya adalah bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi. Dan bid'ah itu ada yang namanya bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya sampai jatuh dan terperosok di dalam kekufuran. Bid'ah mukaffirah itu contohnya apa? Murji'ah, Khawarij. Itu bid'ah mukaffirah, dia bisa menyebabkan jatuhnya dalam kekufuran. Ya, makanya kalau kita harus memahami bid'ah itu, pahami bid'ah itu tingkatannya macam-macam. Ya, jangan kemudian disamaratakan itu jangan. Tapi harus paham ini bid'ah yang mana, dia mukaffirah atau tidak mukaffirah. Dan itulah yang menyebabkan kita harus paham sesungguhnya bid'ah itu menyebabkan seluruh amal itu tertolak ketika dia melakukan itu disertai dengan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu yang kemudian ketujuh. Yang kedelapan, yang terakhir kita selesaikan tema kita hari ini, yaitu yang kedelapan, yaitu adalah orang yang suka melihara anjing di dalam rumah. Maka sesungguhnya itu akan menjadi pengurang amal-amal kebaikan dia. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, man amsaka kalban fa innahu yunqasu kullu yaumin min amalihi qiratun illa kalb aw masyi illa kalb harsin aw masyiyah. Barang siapa yang memelihara anjing, maka sesungguhnya amal solihnya akan dikurangi. Setiap hari satu qirat. Satu harinya akan dikurangi satu qirat. Kecuali dia melihara anjing itu untuk berternak. Satu qirat itu berapa? Satu gunung Uhud. Jadi kalau antum melihara anjing itu dikurangi satu gunung Uhud kebaikan kita. Padahal satu hari belum tentu dapat satu gunung Uhud. Nombok. Jadi tiap hari nombok ketika melihara anjing. Kenapa? Disebabkan sesungguhnya dikurangi satu qirat. Man amsaka kalban fa innahu yunqasu kullu yaumin qiratun min amalihi. Siapapun yang menahan anjing, maka sesungguhnya dia akan dikurangi satu harinya satu qirat. Satu harinya satu qirat. Ya, satu qirat itu satu gunung Uhud kebaikan. Masya Allah itu. Ya, itulah yang menjadikan akhirnya minus nanti di hadapan Allah. Kapan kita boleh melihara anjing? Satu, ketika kita boleh melihara anjing, ketika dalam kondisi ketika kita itu pengen berburu, itu boleh melihara anjing.
tetapi tidak ditempatkan di satu rumah, di rumah yang lainnya. Boleh nggak kemudian kita berburu dengan anjing yang kita latih? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Antum nangkep ayam tapi pakai anjing. Nah, ayamnya ayam hutan lari dia, antum lepaskan anjing, anjingnya nerkam. Ayamnya halal atau haram? Nah, kenapa senyum? Ana tidak membutuhkan senyuman antum. Halal atau haram? Hah? Halal. Siapa yang mengatakan haram? Siapa yang mengatakan halal? Masya Allah. Yang nggak menjawab lebih banyak, ya Allah. Semoga yang tidak menjawab mendapatkan hidayah. Maka jawabannya halal. Kapan? Halal itu halalnya adalah ketika anjing itu kita pelihara dan kita latih. Kita latih, kemudian kita melepaskannya membaca bismillah. Maka kemudian setiap dia nerekam, maka kemudian terkamannya itu halal. Kecuali kalau antum mendapatkan ayam, mendapatkan kijang, diterkam sama anjing liar yang tidak pernah diajarin. Maka kemudian apa? Maka kemudian hewan buruannya menjadi haram. Masya Allah ya, ternyata Allah itu bedakan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu terkamannya halal, anjing yang tidak berilmu terkamannya haram, padahal anjing. Kalau anjing aja Allah bedakan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu, apalagi mukmin. Ya, anjing yang tidak berilmu, tidak pernah dilatih apa-apa, terkamannya itu haram, najis, tidak boleh antum makan itu. Jadi antum masuk ke hutan, ketika antum masuk tiba-tiba anjingnya kaget melihatin antum, dia lari meninggalkan hewan yang dia gigit. Antum tidak boleh itu, alhamdulillah nih dapat nih sisanya. Tidak boleh lah, tidak boleh. Maka kemudian kecuali ketika antum punya anjing, antum pelihara, antum latih, dalam satu ini antum lepas, antum tarik, antum lepas, antum tarik, ketika gigit antum latih untuk ngelepas. Dan ketika itu antum bawa bismillah, antum lepaskan, dia ketika nerekam membaca bismillah, kita membaca bismillah ketika melepaskan, itu menjadi halal. Masya Allah ya, anjing aja Allah bedakan mana anjing yang berilmu. Ayolah berilmu, wong anjing aja beridap di hadapan Allah ketika berilmu. Nah disitulah kita paham. Yang kedelapan, yang terakhir yang kita harus pahami, ketika anjing kita itu adalah anjing yang berilmu, ketika kita melihara anjing, maka sesungguhnya melihara anjing itu dikurangi 1 qiraat. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan kita. Jadi 3 kali pertemuan tentang rayap amal, 3 bulan berturut-turut ya. Jadi akhirnya selesai pembahasan kita. Jadi kita ada 8 perkara, 8 ya, 8 yang menjadikan amal itu menjadi rayap dalam kehidupan. Jadi kemudian melihara anjing, kemudian mengatakan atau melakukan perkara bid'ah mukafirah, senang dengan terbunuhnya kaum muslimin, kemudian menjadi walinya Allah di tengah keramaian, menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Kemudian kita apalagi tadi, kemudian munafik, syirik, maka semua itu menjadi rayap-rayapnya amal. Jauhi perkara itu, karena itu yang akan menjadikan amal kita dikurangi oleh Allah. Meninggalkan sholat asar secara sengaja, itu pun termasuk diantara amal yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Barakallahu fikum. Kita selesai pembahasan kita, insya Allah mulai bulan depan kita akan mulai dengan kajian kitab. Kalau Allah masih menakdirkan kita bertemu, kita akan mulai dengan kajian kitab, insya Allah. Jadi lebih jelas kita akan mempelajari lebih sistematik. Dan kitab yang kita pilih insya Allah kitab-kitab yang tipis. Jadi kitab-kitab karangan para ulama-ulama mu'asirin yang insya Allah mereka berada di atas manhaj yang hak. Kemudian kita bahas kitab-kitabnya satu per satu ya. Kenapa saya pilihkan yang tipis-tipis? Supaya penguasaan kita cepat ya, dan kemudian kita cepat selesai, pindah ke tema-tema yang lainnya insya Allah. Dan yang paling penting antum membawa bukunya ya, dan gampang membawa bukunya kalau kitabnya itu tipis. Nanti saya akan pilihkan bersama panitia apa kitab yang tepat insya Allah bagi kita semuanya untuk mengkajinya. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari, supaya kita tidak hanya melulu memperhatikan apa yang Allah cinta, tapi juga memperhatikan apa yang Allah benci. Ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan. Ini maghribnya mepet. Ada pertanyaan? Tidak ada kelihatannya insya Allah. Ini ada? Ada. Satu saja terakhir mewakili 10 pertanyaan yang lainnya.
pakai kertas bisa, atau kalau tidak bisa, kalau belum nulis udah tidak apa-apa, lain kali panitia menyediakan kertas. Itu yang belakang hijab. Salam. Tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana dengan perempuan? Nah, perempuan ya. Perempuan dengan siklus bulanannya gimana? Perempuan dengan siklus bulanannya dia dihitung, lalu kemudian ketika siklus bulanan maka dihentikan dulu, nanti setelah selesai langsung disambung lagi. Dihitung dari awal, dihitung dari yang sudah didapatkan. Jadi misalkan 10 sudah dapat 30 hari, kemudian siklus bulanan tinggal nambah 10 hari. Tinggal nambah 10 hari. Jadi begitu. Jadi kalau kemudian tidak mungkin kan bagi perempuan dapetin 40 hari kan terus kan, kecuali nanti kalau sudah menopause. Padahal kemudian yang ada gejala munafik kan kadang-kadang yang muda-muda juga banyak gejala munafiknya. Maka 30 hari kemudian siklus bulanan dikurangi ditambah 10 hari. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Ya. Ini dapat kita sampaikan. Pertanyaan ini mewakili 10 pertanyaan yang lainnya. Jadi insya Allah sudah terwakili dengan pertanyaan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.